Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara, saya tahu di dalam kehidupan ini, terlebih khusus pada hari-hari ini, ada banyak orang yang mungkin mengalami kekalahan di dalam iman. Dia dikalahkan oleh apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Mungkin dia akhirnya jatuh dalam dosa. Dia akhirnya jatuh di dalam dosa yang membuat dia jatuh ke dalam pencobaan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan pada hari-hari ini. Mereka kalah terhadap dunia ini. Kalah terhadap masalah. Kalah terhadap pergumulan. Kalah terhadap yang sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan, yaitu iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis ketika dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya untuk mengalahkan iblis. Iblis tidak berdaya lagi, tidak berkuasa lagi atas saya dan saudara, tentunya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu cukup bagi kita untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan dunia ini. Karena firman Allah berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, inilah kemenangan yang mengalahkan iblis, yaitu iman kita, iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah kita, satu-satunya yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tetapi iman yang seperti apa yang akan mengalahkan dunia ini, yang akan mengalahkan iblis? Kita tahu firman Allah berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tentu bukan iman yang hanya percaya dengan mulut saja, tetapi iman percaya tetapi yang ditunjukkan melalui hati kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kita. Iman yang disertai dengan perbuatan. Kita bisa menunjukkan iman kita kepada Yesus melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana agar supaya iman kita itu dapat kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan? Tentunya apa yang ada dalam hati kita itu akan tercermin lewat perbuatan-perbuatan kita. Untuk itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Dia mengingatkan juga kepada kita yang ada pada saat ini. Dia berkata dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dia katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya, mari kita membersihkan hati kita dari segala kejahatan, dari segala kelicikan, dari segala hawa nafsu, iri hati dan lain sebagainya. Kesombongan jauhkan dari hati kita. Maka saya percaya yang akan keluar dari dalam kehidupan kita, baik perkataan maupun perbuatan, adalah perbuatan-perbuatan keadilan, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara inilah kita bisa menunjukkan iman kita. Dan ingat, iman yang seperti ini yang ditakuti oleh iblis. Iman yang seperti ini, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang kelima katakan, iman ini yang mengalahkan dunia ini. Saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini ketika kita menjalani kehidupan di dalam iman kepada Yesus. Dan iman ini kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan dimungkinkan hal itu terjadi, hati kita harus dibersihkan. Firman Allah berkata dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Luar biasa, kasih Kristus sudah ada dalam hati saudara, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga itu memberikan jaminan bahwa kita sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini, mengalahkan iblis, mengalahkan si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.